Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi dengan hamba Goldian di channel yang ngeri-ngeri sedap ini ya, para sahabat. Oke, para sahabat, semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, merahmati dan memberkati kita semua, para sahabat. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyajikan video perdebatan yang ngeri-ngeri sedap tentunya ya. Yang mana Triun Slayer mampu menyadarkan pendeta lulusan STT Nias, teman-teman. Pendeta lulusan STT Nias ini datang dengan segala subhatnya, bilang Islam begini begono, tetapi mampu dijawab semua dan bahkan dikasih fakta dan kebenaran oleh Triun Slayer Comment Center atau yang kita kenal dengan sebutan Bang Kores Kristus, teman-teman. Oke, tidak lama-lama dan tidak panjang lebar, ubur-ubur ikan lele, kita cekidot le. Ini menunjukkan bahwa Allah Tritunggal itu benar-benar nyata. Maka di sini menggugurkan paham-paham oneness, sabellianisme, modalisme, itu meruntuhkan mereka di ayat ini. Kenapa? Karena tiganya ada. Di sini ada Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Itu simbol saja ya, bukan berarti Roh Kudus itu burung merpati. Lalu ada suara dari sorga. Inilah ketiganya hadir dalam waktu bersamaan, Ustaz Ucup. Tapi kalau Anda berkata, bagaimana kemudian kita bisa melihat ketiga-tiganya? Anda tidak bisa melihat Roh Kudus. Anda tidak bisa melihat Allah Bapa. Itu adalah omnipresent. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak bisa dijangkau oleh ruang dan waktu. Ya, tidak bisa dibatasi. Tapi Allah Bapa, Anak Tunggal Allah Bapa itu yang ada dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18 yang menerangkan hal itu, Anak Tunggal Allah yang menyatakannya. Gitu, ya. Anak Tunggal yang menyatakannya. Baik, saya tidak sempat buka ayat, saya mau bertanya kepada Ustaz Ucup, ini ada ini lagi, ya. Tadi masih belum tuntas ya tentang ketauhidan tadi itu. Bagaimana kemudian bisa mengajarkan sebelum bahkan belum ada apa-apa. Bagaimana Allah bisa menciptakan itu, mengasihi gitu. Sementara belum ada apa-apa yang dijadikan oleh Allah. Kalau sudah ada ciptaan baru, ya baru kita bisa bilang, oh ini Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ya. Jadi kalau belum ada apa-apa, bagaimana kita bisa membuktikan Allah kasih? Silakan. Bang Kores. Ya, oke, thank you. Silakan Bang Kores. Nanti tanya murkanya. Iya, bagaimana membuktikan murka Tuhan? Sama Kalau siapa? Tadi kan udah itu di counter sebenarnya. Nanti tapi itu katanya ke Akhi Yusuf. Jadi Akhi Yusuf yang jawab, aku jawab yang siapa namanya? Eman ya. Jadi Eman bertanya mengenai Tuhan yang satu itu seperti apa? Lalu kemudian bentuknya apa? Kayak gitu. Allah sudah menjawab hal-hal tersebut dalam ayat-ayat yang ada. Dan inilah kenapa gue sangat cinta kepada Tuhan gue. Dalam surah Al-A'raf ayat 194 yang tadi gue bawakan. Jadi jawabannya sudah ada sebelum pertanyaan. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Jadi kalau ada Tuhan kayak makhluk, itu berhala di dalam Islam. Terus bentuknya apa? Nah, perkara bentuk sekarang Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Jadi kalau ada Tuhan, bentuknya sama dengan ciptaan, itu berhala. Udah dijawab, Eman. Jangan sekali-kali gegabah ketika Tuhan tidak menjelaskan bagaimana bentuk keberadaannya, kemudian kalian mencoba-coba untuk menggambarnya atau membentuknya. Itu kejahatan. Gitu, Eman. Nah, berikutnya gue akan menanggapi TV Laskar Kritus, Arif. Nah, ini terima kasih Arif sudah mengakui dari analogi yang dibawakan. Gue nggak tahu dia sadar atau enggak. Ketika dia berkata bahwa Tritunggal itu adalah Tuhan, ketiganya itu mempunyai kehidupan. Dengan sangat simpel, artinya ada 3 Tuhan yang hidup. Itu dalam Islam hukumnya syirik. Itu syirik. Karena ada 3 Tuhan dengan kehidupan yang berbeda-beda.
Kalau perkara kehendak jangan dibahas deh. Karena kalau misalnya kita ambil contoh tentara, ada satu batalion, masa kehendaknya beda? Misinya nggak sukses dong. Satu batalion tentara mempunyai kehendak yang sama, menyukseskan misi mulia untuk negaranya, gitu. Tapi apakah mereka satu? Batalionnya iya, pribadinya banyak. Kan gitu. Thank you Arif sudah mengakui bahwa terjatuh dalam hukum kesyirikan karena ada 3 Tuhan yang hidup gitu. Lalu kemudian dia bawa juga soal Matius 28 nomor 19. Nah, ini nih untuk kawan-kawan Kristen ya, hati-hati sekali. Di situ ketika kalian ingin mencontoh, kalian disuruh menyebutkan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika kalian dibaptis, namanya udah tahu belum mereka ini siapa aja? Udah tahu belum namanya? Kalau belum itu baptisnya gagal. Karena disebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namanya harus tahu dulu loh. Nama Bapa siapa? Nama Putra siapa? Nama Roh Kudus siapa? Kalau nggak ketahuan ya gagal baptisnya. Nggak jadi masuk surga. Ya nggak? Salah tadi bawa ayat itu, serius. Salah banget itu loh. Jadi harus ketahuan ya. Siapa namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu harus tahu tuh. Kalau nggak ada, wah ini gonjang-ganjing kekristenan. Lalu kemudian balik lagi ke Eman. Eman bilang gitu, Tuhan yang mudah dimengerti itu bukan Tuhan. Gini Eman, justru Tuhan yang tidak mudah dimengerti manusia, itu Tuhannya kekurangan dalam hal public speaking. Sehingga kata-katanya tidak mudah dimengerti manusia. Kalau gitu ya cari alien. Siapa tahu alien bisa mengerti perkataan Tuhan yang ini gitu loh. Karena kita ciptaannya. Masa Sang Maha Pencipta tidak mampu membuat ciptaannya mengerti? Masa punya kekurangan dalam public speaking? Ini Tuhan semesta alam yang maha berbicara ini? Kan gitu. Jadi analoginya patah lagi, Eman. Dicoba lagi tolong. Dan kemudian gue akan kembali ke ayat dalam 1 menit ini ya. Mengenai Tritunggal. Dan ini sangat, klimaks sekali dalil-dalilnya. Pertama adalah Matius 10:18. Ya gitu. Untuk Eman dan Arif, perhatikan perkataan yang kalian tuhankan sendiri, yaitu Yesus ketika ditanya oleh orang gak tahu siapa, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dalam Markus 10 nomor 18, Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Di sini Yesus mengeliminasi dirinya dari Tritunggal. Selamat datang di kebenaran. Itu kan kemanusiaannya. Ya iya, dia bilang seorang kok di sini. Kemanusiaannya. Kapan Yesus ngomong tak sealah pun? Kalau ada. Ada nggak Yesus ngomong tak sealah pun? Kan nggak ada. Yesus selalu komitmen, konsisten. Dia ngaku adalah orang. Jadi Tritunggal di sini sudah gugur oleh perkataan Yesus dalam Markus 10:18. Thank you. Oke, tunggu waktu ya teman-teman. Mantap, give gua 300. Wah, ini penonton di tempat saya 80 juta ini penonton tempat saya ya. 80 juta, bayangkan teman-teman. Woi, di gua 130.000, mantap. Silahkan dipencet. Oke, kawan, saya pertama-tama mau nanggapi Eman dulu. Kan saya udah katakan kepada Eman ya di awal opening saya, kalau mau berbicara tentang tauhid di dalam agama Islam, buang dulu di pemikiran Anda bahwa Tuhan umat Islam itu sama dengan makhluk. Udah diperingatkan juga di awal, ya. Kalaunya Allah itu esa, kayak gimana bentuknya? Yang berbentuk itu makhluk, ya. Kau mau lihat Allah? Angin aja kau kagak tahu bentuknya. Kau punya ruh kau aja kau kagak tahu bentuknya. Di mana letaknya? Ya, aduh. Udah dibilang ya, kalau berbicara tentang tauhid dalam agama Islam, buang jauh-jauh pemikiran Anda tentang Allah itu sama dengan makhluk gitu. Udah disampaikan oleh Bang Kores tadi, saya sampaikan lagi ya teman-teman. Nih, sifatnya adalah
Mukhallafatul lil hawadits, Allah itu berbeda dengan sesuatu yang baru gitu. Artinya apa sesuatu yang baru? Dia berbeda dengan yang ada di dunia ini. Kalau kita bisa melihat sesuatu ya, maka itu jelas bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Berarti syirik ya, menuhankan yang bisa dilihat. Dah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang yang dikatakan oleh Eman tadi. Lalu gimana dengan namanya? Katanya ada 99. Wah, namanya 99. Jadi Tuhan ada 99 gitu maunya. Coba bedakan ya, apa itu tauhid yang artinya esa, apa itu yang 99 tentang Asmaul Husna. Itu adalah nama terbaik Allah ya. Itu dalam konsep tauhid salah satunya asma wa sifat namanya. Asmanya bukan Tuhannya yang banyak. Ya. Namanya ya. Contoh saya sendiri nih ya, saya sendiri nama saya banyak, gelar saya banyak, karena dari sifat saya orang memberi saya gelar banyak gitu ya. Jadi sayanya tetap satu tapi penyebutan saya banyak, bukan berarti Tuhannya banyak ya. Beda dengan Tritunggal, ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Bapa yang di sorga. Beda udah, beda, nggak bisa dianalogikan seperti tauhid, nggak. Karena apa? Kalau udah lebih dari satu pribadi, saya udah bilang konsep Trinitas di dalam Al-Quran itu sangat ditolak mentah-mentah ya. Berkaitan tentang masalah Bible, tadi kan saya bertanya tentang teknisnya kayak gimana cara menyatukan Tuhan itu kayak gimana. Soalnya di waktu yang sama, di tempat yang sama, di tempat yang beda, mereka katakan bahwa Tuhan mereka itu satu gitu loh. Lalu gimana cara menyatukannya? Satu di tanah, satu di langit, satu di sorga. Kayak gimana itu? Nggak masuk akal. Kayak gimana? Pakai apa nempel-nempelnya supaya 3 itu jadi satu gitu? Pakai lem, lempok kayak gitu. Terus juga nggak ada tanggapan dari kalian. Dari mana Yesus mengajarkan Trinitas? Yesus aja berkata, ya dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kagak ada Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Nggak ada ajaran Yesus kayak gitu. Makanya dari mana Trinitas itu dari mana? Karena bukan ajaran Yesus. Tentang masalah konsep ketuhanan ini ya teman-teman, sering kita bertanya. Saya tanya dulu dah di Roma 14 nomor 9. Ya, coba Roma 14 nomor 9. Kalian buka sendiri dah ya. Di situ dikatakan di Roma itu Yesus itu mati dulu baru jadi Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kalau dia belum mati berarti belum Tuhan, kayak gitu. Saya mau tanya itu dulu dah. Bagaimana pengertian kalian tentang Roma 14 nomor 9 itu? Saya bacakan sebentar ya buat teman-teman. Nih. Saya mau nanya ini nih ya. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, kalau dia kagak koit, berarti dia kagak jadi Tuhan. Ya, kayak gitu atau gimana? Ya. Silakan. Tunggu ya waktunya. Oke, untuk Bro Eman silakan ya. Kalau nggak bisa jawab semua, nanti sisakan sama saya supaya kita bagi itu karena waktu ya. Karena teman-teman Muslim itu menjelaskan keimanan dia cuma sebentar saja. Nah, apa-apa. Oke, silakan Bro Eman. Mike, termute. Oke, baik. Oke, luar biasa saudara saya yang sudah menyampaikan sesuatu hal yang penting untuk kita boleh menikmati, baik yang disampaikan oleh Bang Kores maupun juga Pak Yusuf. Luar biasa bagi saya, tetapi saya katakan dan tekankan, tentu ini bagi mereka yang tidak belajar. Tetapi bagi kita yang sudah tahu dan mengerti bahwa sesungguhnya ada hal-hal yang perlu kita tegaskan dan perlu untuk kita memahami lebih jauh.
Nah, pertama-tama dulu saya sedikit untuk membahas apa yang disampaikan tadi Bang Kores. Tentang sebutan tadi ya, yang disebutkan tentang nama-nama Allah. Nah, perlu saya tegaskan bahwa kita sedang tidak berbicara tentang nama-nama Allah. Karena memang di dalam perjanjian lama itu banyak nama Allah yang disebutkan di sana, ya. Maupun juga dalam perjanjian baru. Kita sedang tidak membahas itu. Tetapi kita bicara adalah tentang Allah Tritunggal dan Tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, juga Bang Kores mengatakan tadi bahwa memang saya sempat menyatakan bahwa Allah yang mudah dimengerti, sesungguhnya dia adalah bukan Allah. Tetapi dibalik, Bang Kores menyatakan bahwa kebalik seperti itu. Karena kenapa? Allah yang Anda percaya itu kurang komunikasi. Nah, mesti kita harus melihat bahwa dalam konteks ini, kalau saja misalnya kita ambil gambaran saja, kalau menciptakan atau membuat sesuatu, atau itu misalnya robot, apakah robot itu benar-benar mengenal kita sebagai pencipta? Sebagai penciptanya? Seutuhnya? Sama sekali mustahil dan itu tidak mungkin. Karena dia hanya sebagai temuan saja. Kalau kita orang Kristen, temuan. Bukan diciptakan, temuan, sesuatu hal temuan itu, dan mustahil dia bisa mengenal penemunya itu 100%. Maka lagi-lagi saya mengatakan bahwa kalau Bang Kores menyatakan bahwa Allah yang disembah atau Allah Tauhid yang disembah oleh Bang Kores maupun juga Pak Yusuf itu mudah dimengerti, maka lagi-lagi saya mengatakan bahwa itu melanggar, bukan melanggar sih, itu apa namanya, itu sesuatu hal yang kontradiktif dari logika kita. Karena apa? Kita adalah manusia yang terbatas soal akal. Tetapi kita bisa secara sempurna mengenal Sang Pencipta. Maka bagi saya ini sesuatu hal yang perlu ditegaskan kembali. Maka ini adalah tadi dijelaskan tentang Tauhid. Hanya menggambarkan tentang bahwa Allah itu tidak serupa. Tidak boleh digambarkan, tetapi bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana mengaplikasikan sifat-sifat Allah itu. Misalnya nih, Allah berbicara melalui firman-Nya. Apakah itu termasuk hanya menunjukkan ketauhidan Allah itu sendiri? Sedangkan dia berbicara keluar suaranya atau firman. Atau tentang sifat-sifatnya. Bagaimana Anda memahami itu? Masih berpegangkah tentang tauhid? Atau bagaimana? Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu untuk kita memahami apa yang saya sampaikan tadi. Nah, itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah tentang apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf, ya, Pak Yusuf. Maka ini adalah berbicara tentang Roma, ya. Ini berbicara tentang apa tadi? Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Apa bunyinya di sana? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nanti kita cek bahasa aslinya itu apa. Mari kita cek dulu ya. Mari kita cek dalam bahasa asli kata Tuhan di sana. Maka di dalam terjemahan lain mengatakan bahwa untuk tujuan itulah Kristus mati bagi kita, supaya ia dapat dijadikan sebagai Allah, baik pada waktu kita hidup maupun pada waktu ia mati. Maka ini menunjukkan bahwa ayat itu, ini adalah berbicara tujuan daripada kematian Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah sudah ada sejak kekekalan. Nah, kalau kita bicara tentang hal itu ada banyak. Misalnya Kristus pernah berkata bahwa sebelum Abraham ada, saya telah ada. Maka ini adalah bicara tentang tujuan daripada kematian Kristus di atas kayu salib itu. Maka disebutkan di sana, dia akan menjadi Allah saya dan Allah saudara semua, baik pada waktu hidup maupun pada waktu kita mati. Maka hal ini sangat jelas. Nah, itu adalah poin saya dari apa yang disebutkan oleh Pak Yusuf dari poin itu. Maka itu adalah yang perlu saya sampaikan. Kira-kira apa lagi yang
tadi disebutkan dalam teks ini? Oke, silakan Waktu Arif. Ya. Ya. Oke, kencangkan tap-tap layarnya guys ya. Supaya tidak rungkat ini, makin panas ya. Ya, jadi saya rasa tadi ada beberapa hal yang sudah dijawab oleh Bro Eman. Jadi mungkin saya hanya meneruskan sedikit ya. Mungkin Bro Yusuf, karena waktu Bro Eman habis, tentang Roma 14 ayat 9. Beberapa waktu yang lalu ketika diskusi, saya sudah menjawab Anda. Yesus itu disebut sebagai Tuhan, itu bukan hanya pada saat dia mati. Ya, jadi Anda jangan framing ayat itu bahwa Yesus itu harus mati dulu baru jadi Tuhan. Tidak. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dor. Ya. Jadi ketika Anda framing hal itu, Anda harus melihat dulu. Dan juga Anda harus paham, Yusuf, bahwa Yesus itu bukan baru ada ketika dilahirkan. Yesus Kristus sudah ada jauh sebelum dunia ada. Makanya Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18, aku adalah firman Allah yang hidup. Yang lihat aku setelah mati tapi aku telah hidup kembali. Jadi dia sudah ada dalam Yohanes 8 ayat yang 58 ya. Juga dikatakan bahwa Yesus Kristus itu sudah ada, bro. Ya, sebelum Abraham ada. Ya. Itu ya. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya sungguh aku berkata kepada sebelum Abraham ada, ya. Sebelum Abraham ada, aku ada. Gitu loh. Ya. Sebelum Abraham ada itu dia sudah ada dalam terjemahan baru. Saya menggunakan ILT3 tadi itu ya untuk menjawab Kores sebenarnya, tapi sudah disampaikan oleh Bro Eman tadi. Kalau Anda menanyakan tentang nama Bro Kores, kami kekristenan tidak pernah bingung. Oneness juga suka kali menyerang kami itu. Siapa nama Yesus? Siapa nama Bapa? Siapa nama Roh Kudus? Bro, dalam Yesaya 42 ayat 8, itu Allah Tritunggal itu telah menjelaskan namanya. Akulah Yahweh, itulah namaku. Makanya di dalam Matius pasal 28 ayat 19 tadi yang saya bawa, bro, yaitu menunjukkan bahwa baik nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus itu dalam satu nama. Dia gunakan di dalam di sini ya, eisto onomat, ya, eisto onoma, dalam satu nama, bukan dalam satu nama-nama. Kalau eisto onomata, baru Bapa punya nama sendiri, Anak punya nama sendiri, Roh Kudus punya nama sendiri. Tapi dalam satu nama, yaitu siapa? Yahweh, Yod-Heh-Vav-He, di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8. Jadi itu jawaban untuk Bro Kores terkait nama. Jadi kekristenan ketika membaptis tidak bingung, bro. Tidak bingung. Tapi kebanyakan kami hanya menggunakan telah dibaptis ya, nama yang bernama Kores ya. Amin ya, amin. Biar dibaptis secepatnya ya. Oke ya kawan-kawannya. Ya sama Ustaz Ucup ya. Nanti saya baptis. Jadi dikatakan apa kawan-kawan? Ya telah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin, ya kan gitu. Dalam nama siapa? Yaitu dalam nama Allah yang diperkenalkan kepada Musa. Ya, Ehye Aser Ehye, aku adalah aku. Ya, dan orang Yahudi mengenalnya sebagai Yahweh. Jadi itu terkait tentang nama. Lalu Bro Kores tadi Anda membawa dalam Markus ya. Markus pasal 10 itu adalah perumpamaan tentang itu ya. Pertanyaan ya sebentar ya. 18 saya buka dulu ya. Orang muda yang kaya, iya. Jadi dikatakan apa? Dan Yesus berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali satu, yaitu Elohim. Ini Yesus Kristus itu merujuk dan memberikan perkenalan kepadanya bahwa memang Elohim itu satu. Tapi ingat, Elohim yang kita maksud itu siapa? Yaitu Bapa. Di dalam Bapa ada firman-Nya, dan di dalam Bapa juga ada Roh-Nya. Ya. Makanya dikatakan dalam Tritunggal itu. Ya. Jadi bukan berarti kapan dipersatukan, kapan. Dia satu adanya. Yohanes 10 ayat yang ke-30 menjelaskan itu, Ustaz Yusuf. Aku dan Bapa adalah satu. Itu sebabnya Yesus katakan, aku tidak berbuat sesuatu daripada diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Ya. Jadi ini pertanyaan Korsen, pertanyaan Yusuf, saya sudah jawab dalam hal ini. Karena Bro Eman tadi itu kehabisan waktu. Jadi saya bagikan langsung untuk menjawab itu ya. Nah sekarang pertanyaan saya tentang tauhid, bro. Terserah apakah Kores dan Yusuf dan dia menjawab. Kalau kalian bilang bahwa
tentang tauhid ini, saya ada 3 konsep tauhid, yaitu ada tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, nanti itu tolong dijelaskan seperti itu, karena ternyata ada 3 jenis tauhid di dalam Islam. Apakah itu merujuk kepada kejamakan? Yang kedua, yang berikut ini, jelaskan tentang kata kami di dalam Al-Quranmu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti kami? Bukankah kami itu jamak sama dengan kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26? Dor, selamat datang di kebenaran. Oke, jawab Bang Kores. Silakan tuh kami. Tunggu ya, kita siapin dulu datanya. Terus satu lagi itu kata kami ya. Oke. Ini ada di sini datanya. Tunggu ya. Gudang amunisi literal. Sangat mengapresiasi pertanyaan gitu. Ini membuat kita belajar semua. Ya, Anda dia thank bisa you bahasa ya. Arab, saya nggak perlu data. Thank you pertanyaannya. Walaupun analogi Kores yang di awal nggak disenggol, kemudian ketika ditanya mengenai dalam nama itu malah ngulang, disuruh ngucapin dalam nama malah ngulang dia. Tapi nggak apa-apa, kita jawab dulu aja yang soal Islamnya. Pertama mengenai apa perbedaan tauhid gitu, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat gitu. Jadi kalian bisa buka nanti di NU Online, ini nggak akan jauh beda dengan semua penjelasan Islam. Ini adalah pengkonsepkan mengenai bagaimana kita menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Pertama dari rububiyah. Rububiyah itu adalah pengakuan kuat bahwa Allah adalah Tuhan dan penguasa segala sesuatu. Gitu. Lalu kemudian uluhiyah. Uluhiyah adalah pengkhususan ibadah kepada Allah dalam perkataan, niat, dan perbuatan. Lalu kemudian yang ketiga adalah asma wa sifat. Asma wa sifat ini yang paling mudah karena tidak ada sesuatu pun makhluk yang sifatnya setara dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini nanti ada di bawahnya asma wa sifat ini. Nah, itu jawabannya untuk tauhid mengenai konsepnya. Lalu kemudian untuk kami, kata kami, ini yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia, yaitu konsep linguistik majestic plural. Ini contohnya bisa kita lihat penggunaannya itu ketika pemerintahan Inggris menjadi penengah dalam masalah arbitrase itu adalah perbatasan negara antara Argentina dan Chili. Dalam pembukaan suratnya, Raja Edward mengatakan begini, "Now we, Edward, by the grace of God, King of the United Kingdom." Sekarang kita atau kami, Edward, dengan kasih sayang Tuhan, Raja dari Inggris Raya. Gitu jadi. Jadi kata kami itu majestic plural. Di Arab, di Prancis, di Inggris itu ada. Indonesia nggak punya. Kalian bisa lihat contoh paling mudahnya adalah ketika Muslim mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mim di belakang itu jamak. Karena kalau misalnya mau tunggal gitu ya, itu pakai assalamualaika, pakai ka, bukan pakai mim. Nah, sesimpel itu jawabannya. Semoga belajar kawan-kawan Kristen. Lalu berikutnya kita akan bahas yang tadi gue bilang di awal. Ketika Matius 28 nomor 19 dikatakan, my bre, dalam nama, baptislah mereka dalam nama, itu kalian disuruh ngebaptis pakai nama. Bukan disuruh ngulang, gitu loh. Jadi mulai sekarang, mohon diperhatikan kawan-kawan Kristen, ketika kalian membaptis, ikutin Arif. Saya baptis kamu dalam nama Yahweh, gitu. Jangan diulang lagi, gitu. Karena kalian kelihatan gak belajar jadinya. Kan disuruh pakai nama, bukan disuruh ngulang. Kayak gitu. Dan jadi sudah kita ketahui ya, nama ketiga Tuhan ini adalah Yahweh gitu. Sehingga Yahweh ini jatuhnya nggak tahu hakikat, nggak tahu nama dia karena ketukar-tukar. Jadi ada yang satu itu ada Allah, yang satu itu ada Yahweh, yang tiga itu ada Bapa, Putra, Roh Kudus gitu. Itulah 2000 tahun masih belum beres, bre. Jadi mohon dijelaskan lebih jauh aja nanti. Kemudian berikutnya tadi bawa analogi robot Eman ini. Eman, robot itu bisa tahu penciptanya siapa.
ketika penciptanya naruh program biodata biografi penciptanya di dalam codingnya si robot. Tahu nanti robotnya semudah itu. Nah, kalau misalnya pencipta robot bisa begitu, kenapa Tuhan kalian kok enggak gitu loh? 33 tahun di dunia kerjanya ngapain aja kalau nggak menjelaskan keberadaannya. 33 tahun dia di dunia. Itu waktu yang lama untuk ukuran manusia. Kenapa nggak dijelaskan mengenai keberadaannya? Kenapa gitu? Atau dia sudah menjelaskan, tapi kalian tetap merasa kurang sehingga kalian mencoba mengfitnah Tuhan kalian sendiri supaya cocok menjadi 3. Dan tadi soal apa namanya yang tauhid gitu, ketika Tuhan berfirman melalui firman-Nya, itu gue kurang ngerti. Apa dalam Kristen itu ketika manusia berbicara yang keluar manusia gitu? Jadi satu hakikat antara kata-kata manusia dan manusia atau gimana gitu? Misalnya ini Eman berbicara, keluar Eman mau beli bakso, blung Eman mau beli bakso, keluar manusia Eman. Gimana konsepnya ini? Kita nggak masuk di akal, serius. Jadi ya itulah, gua tutup penjelasan gua dengan pertanyaan. Ini ya, perhatikan pertanyaannya ya. Raja segala zaman. Raja segala zaman ini apakah Allah Tritunggal atau Allah yang tak nampak? Itu harus dijawab. Thank you. Nah tuh, harus dijawab kata Bang Kores ya. Nah. Oke, tunggu waktu saya ya kawan-kawan. Kita gas saja ini. Banyak ngibulnya ini ya, banyak ngibulnya. Punya Kores tadi itu apa namanya itu, Allah Raja segala raja itu siapa maksudnya begitu? Bukan. Raja segala zaman itu Allah Tritunggal atau Allah yang tak nampak itu. Oke. Bang Kores sama sekarang si ini Arif, silakan. Oke, saya mau tanggapi dulu jawaban Arif ya tentang masalah Roma 14 nomor 9. Katanya dia udah jawab. Kemarin itu kan saya bertanya, katanya di situ Yesus kalau belum mati berarti belum jadi Tuhan, kan kayak gitu. Ya. Nah, kalau dia belum mati, belum jadi Tuhan di Roma 14 nomor 9. Tapi Arif membawakan Lukas 2 nomor 11. Dia kagak sadar teman-teman. Lukas 2 nomor 11 itu malah menghantam Roma 14 nomor 9. Kenapa? Kata Paulus nih, Yesus itu mati dulu baru jadi Tuhan. Tapi kata Lukas, Yesus itu baru lahir, belum mati, masih owe-owe, dia udah jadi Tuhan. Jadi yang mana yang betul antara Lukas dan Paulus? Coba menjelaskan sama saya. Kata Lukas, oh dia baru lahir itu udah Tuhan. Di kota Daud dia dilahirkan Tuhan, dia uwe-uwe itu. Tapi kata Paulus belum. Mati dulu dia, baru jadi Tuhan. Mana yang betul coba, Paulus atau Lukas? Jadi menghantam sendiri gitu ayat-ayat mereka, adu mekanik sendiri gitu. Berkaitan tentang masalah, kata Yesus, aku ada sebelum Abraham ada. Kalau ini ukurannya teman-teman ya, bahwa ukuran yang perlu dituhankan itu yang lebih dulu ada, yang lebih awal ada. Baik, ya. Saya akan bukakan kepada Anda semuanya. Kalau Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Sekarang gimana dengan kosakata Salomo? Ya, Amsal 8, 22-31. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini Salomo lebih tua daripada Yesus ya. Kalau gitu, Salomo ada sebelum dunia dan langit ada. Kalau Yesus sebelum Abraham. Kalau Salomo apa, lihat? Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama, sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada,
aku telah lahir, kata Salomo. Wah, ini Kristen nggak usah lagi nyembah Yesus ya kita ya. Besok nggak usah lagi sembah Salomo aja kita ya. Karena Salomo lebih duluan ada daripada Yesus ya. Memang. Ya kalau kita lihat ya teman-teman di Kolose juga ya, di Kolose, Yesus ini memang ciptaan. Kenapa saya bilang ciptaan ini? Macet ya, internet saya macet muter-muter nih ya teman-teman. Ya itulah dulu ya untuk tanggapan saya dari jawaban kawan-kawan. Kawan, jawaban Anda itu malah adu mekanik ya, tanpa Anda sadari menghantam jawaban Anda sebelumnya gitu. Saya bertanya Roma 14 nomor 9, tapi dihantam Lukas 2 nomor 11. Saya juga menanggapi tentang masalah Yesus lebih dulu ada daripada Abraham. Ternyata malah dihantam Salomo. Lebih dulu ada Salomo daripada Yesus dan Abraham rupanya. Ya. Jadi lebih baik kita menuhankan Salomo saja kawan-kawan Kristen. Ya. Gimana ini Bang? apa? Akhi Yusuf mau udahan, jangan 1 menit lagi sayang. Biar gua habisin aja. Ya, enggak itu aja. Kalau lanjut. mau ditambahkan silakan Bang Kores, silakan. Iya, jadi ada yang lupa juga gue mau dibahas tadi bahwa 1 Yohanes 5 nomor 7 mengenai bahwa inilah yang ada di sorga itu, dan ini adalah mewakili ketritunggalan. Kita lihat tafsir Yerusalem dalam Alkitab Sabda.org. Di sini dikatakan ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Berarti di Vatikanus, Sinaiticus, Brezae, sama Alexandrinus ini nggak ada ini. Ayat ini nggak ada ini. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Latin ya. Bagian ini kiranya asli sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Buset dah, masa iman dari sisipan kawan-kawan? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Dar, terbukti kalian menggunakan iman dari ayat yang tidak asli. Thank you. Nah ya, dijawab. Pertanyaan kami, silakan. Tunggu. Belum muncul waktunya, belum saya pencet ya. Silakan, Bang Eman. Oke. Kalau boleh tahu kita beberapa menit ke depan lagi. Soalnya ini sudah mau masuk jam 11. Supaya kita lebih kooperatif. Oh, iya, kalau gua usul ini satu kali putaran terus closing statement aja gitu ya. Boleh. Boleh, lanjut Gitu dulu ya? Bro, waktu ini. Nanti dilebihkan sedikit waktu. Oh iya, itu waktunya jalan tuh. Ya nanti dilebihkan sedikit karena ada durasi 2 menit nanti itu. Bisa Bro Eman pakai 1 menit nanti. Oke, baik. Ya, saya lanjut ya. Nah, pertama-tama dulu tadi saya dulu membatasi apa yang dibahas oleh Pak Yusuf dan juga tadi rekan saya Tevi Laskar berbicara tentang Yesus Yesus sudah ada sebelum Abraham. Kita sedang tidak berbicara itu sudah out of context. Jadi itu kita sedang tidak berbicara itu. Kita bicara Allah Tritunggal dan ketauhidan. Jadi itu fokus kita ke tema. Nah, pertama-tama kita lanjut dulu apa yang disampaikan oleh Bang Kores tadi, maka saya menambahkan poin saya dulu. Apakah orang Kristen itu menyembah Allah yang 3? Tentu tidak. Maka saya akan memberikan beberapa ayat Alkitab dalam sesi-sesi terakhir ini. Yang pertama bahwa Allah orang Kristen itu adalah Allah yang satu yang disembah dalam 3 pribadi. Maka saya akan mengutip beberapa ayat Alkitab. Yang pertama itu adalah dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi orang Kristen, kalau saya tadi sudah bacakan beberapa ayat yang sifatnya plural atau jamak, maka kita berbicara tentang ketunggalan Allah.
Maka di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 bahwa di sana dikatakan kita menyembah Allah atau mengenal Allah yang esa di sana. Maka saya tambahkan poin lagi saya itu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-60. Di sana dikatakan bahwa supaya segala bangsa di bumi ini tahu bahwa Tuhanlah Allah, Tuhan Allah di sana itu adalah plural yang menunjukkan kesatuan atau satu Allah itu sendiri. Maka juga di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5. Apa bunyinya? Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi jelas bahwa orang Kristen tidak menyembah Allah yang tiga, tetapi orang Kristen menyembah Allah yang satu dalam tiga pribadi. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah dasar-dasar biblikal yang boleh saya sampaikan. Maka saya lanjut di poin saya tentang apa yang disampaikan tadi oleh Bang Kores. Berbicara tentang formulasi. Nah, kita kalau berbicara tentang baptisan tentu itu adalah tema yang lain. Tetapi saya mau jawab sedikit apa yang disampaikan tentang formulasi nama. Memang itu adalah formulasi, adalah dasar Bible-nya. Kalau orang mau dibaptis harus pakai itu. Yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah formulasi dasar yang yang harus diikuti. Nah, kita sedang tidak berbicara hal itu. Kita bicara tentang Allah Tritunggal. Nah, yang kedua tadi Bang Kores membantah apa yang saya sampaikan bahwa robot kalau itu diciptakan maka mana bisa robot secara seutuhnya dia tahu siapa yang menciptakan dia atau siapa penununya. Itu mustahil adanya. Maka begitu juga dengan kita seharusnya orang Kristen menyadari bahwa Allah itu begitu besar adanya, maka tidak mungkin 100% mengenal dia. Bukan dalam arti kita tidak tahu dia, tetapi menurut Bang Kores, mengenal Allah itu secara mudah. Maka lagi-lagi saya katakan itu melanggar hukum sebagai ciptaan. Karena sesungguhnya kita terlalu kecil, kita hanya terbuat dari debu dan tanah. Kita tidak bisa sampai atau mengenal seutuhnya. Bukan dalam arti kita tidak mengenal Allah. Nah, itu adalah yang saya sampaikan. Maka saya juga tambah lagi, siapa raja segala zaman? Ya, apakah Allah Tritunggal atau seperti apa? Maka saya menyatakan bahwa Yesus atau Allah Tritunggal itu adalah yang menjadi habis poin saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Nggak apa-apa, habis semenit aja, habisin tadi kepotong. Habisin semenit, kasih semenit lagi. Tadi, habiskan aja, habiskan. Barang 1 menit lagi ada waktu, silakan. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan bahwa raja di segala zaman atau Allah di segala zaman adalah Allah Tritunggal. Karena teks-teks Bible-nya, dasar Bible-nya, landasannya ada begitu banyak. Dimulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada banyak ayat yang menunjukkan yaitu Allah itu esa dan juga kejamakannya. Maka hal ini sama sekali adalah sesuatu hal yang perlu dipahami secara mendalam. Dan bahwa raja atau yang mengendalikan seluruh bumi adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dimulai daripada penciptaan seperti teks-teks yang kita baca tadi dari kitab Kejadian pasal 1 sampai ayat yang ketiga berbicara tentang Allah yang jamak itu. Nah, itu adalah yang boleh saya tanggapi dari apa yang disampaikan. Nah, sedikit saya menjawab walaupun ini sudah out of context apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi mengenai apa itu yang disebutkan pertanyaan tadi bahwa Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Nah, ada banyak ayat yang menunjukkan sesungguhnya bahwa Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Maka itu tadi dalam kitab Roma itu adalah kita kalau berbicara di sana itu tujuan daripada
penebusan Kristus itu, maka di sana dikatakan bahwa dia adalah Allah kita selama kita hidup maupun jika nanti di kekekalan. Maka ada satu ayat saja yang akan saya sampaikan dalam bagian ini. Dalam Yohanes pasal 1 itu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 3. Apa bunyinya di sana? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Poin yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan yang ketiga, ini poin menariknya. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu dari kekekalan dia sudah ada. Atau pribadi yang kita kenal dalam Yesus. Ya, demikian. Oke. Tuh, baik banget nggak Muslim? Ngasih 2,5 menit loh, dilebihin. Kenapa ini ya WiFi di laptop saya pada macet ini? Tunggu. Belum ada nongol nih waktunya. Ada kali jin jahat, Bro Ustadz. Ada jin jahat yang mengganggu kali. Bukan Arif, ini ada roh-roh dusta yang mengendalikan wifi-nya. Oke, waktunya. Oke ya, teman-teman sekalian ya, terima kasih. Ini kores baik sekali nih, berikan waktu lebih sedikit daripada yang sudah ditentukan kepada Bro Eman ya. Tapi nggak apa-apa Bro, karena kita memang edukasi dalam hal ini ya. Jadi silakan ya teman-teman sekalian, diputuskan karena setelah ini kan closing statement ya. Jadi teman-teman sekalian, saya jadi tadi menjawab ya, sebenarnya dari Bro Eman juga tadi itu sudah menjawab juga terkait pertanyaan Ustaz Yusuf. Jadi kalau Anda bilang saya justru saling bertentangan antara Lukas 2 ayat 11 dan Roma 14 ayat 9. Bro, itu tidak sedang bertentangan. Karena yang ada di pikiran Ustaz Yusuf itu bahwa ketuhanan Yesus itu baru ada setelah dia dilahirkan. Kita bicara tentang ketritunggalan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama dengan Sang Bapa, gitu loh. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sehakikat, ya, sederajat. Makanya Yohanes 10 ayat 30 tadi kita kasih jawabannya kepada Anda bahwa Yesus mengklaim aku dan Bapa adalah satu. Ketika dia satu, lalu apa yang Anda ragukan? Nah, kalau Anda membawa Roma 14 ayat 9, Anda melihat ayat yang ke-8-nya, Bro. Jadi sebenarnya kalau Anda mundur satu langkah saja, ya, Anda akan menemukan ya bahwa dikatakan sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita milik Tuhan. Kita milik Yesus Kristus. Jadi di situ penekanannya. Makanya untuk itulah Yesus mati. Gitu loh. Kalau Yesus tidak mati, maka dia tidak termasuk Tuhan orang-orang yang mati. Bahkan tidak ada penebusan dosa di dalam kekristenan. Itu sebabnya Yesus harus mati untuk membuktikan dia Allah orang mati dan dia Allah orang hidup yang percaya kepadanya. Tentu kami orang Kristen akan mati, tapi kami mati dalam Tuhan. Filipi 1 ayat 21 mengatakan bahwa ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Nah, jadi itu udah sangat jelas bahwa apa yang Anda framing itu tentang Roma 14 itu tidak sedang bertentangan. Tadi saya sudah katakan Yesus itu bukan baru ada, ya itu harus hapus Pak Ustadz. Ya, hapus di otak Anda bahwa Yesus ini baru ada 2025 tahun yang lalu. Itu salah. Yesus sudah ada. Tadi kita bawa Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu sudah ada Kejadian 1 ayat 26. Yesus sudah ada di situ Pak Ustadz. Ya, Bro Kores, dia sudah ada sebelum dunia ada, sudah ada Yesus. Ya, makanya nanti baca Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 itu. Jelas dikatakan, akulah firman yang hidup. Firman yang firman amin. Gitu loh. Nah, jadi itu sudah sangat jelas. Nah, terkait tentang pertanyaan Kores, bahwa siapa raja segala zaman itu, apakah Allah Tritunggal? Ya, tadi tidak disentuh oleh rekan saya. Ya, apakah itu? Tentu saja itu adalah Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal itu tidak pernah terpisahkan, ya, sedetik pun, baik dalam penciptaan. Tadi ayatnya apa? Kejadian 1 sampai ke 26 lah, kita bisa membaca di situ. Kemudian dalam penebusan,
Kita juga melihat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Itu diberikan keterangan, itu udah fix untuk menjawab itu. Jadi Allah Tritunggal, dialah Tuhan dari dulu sebelum dunia dijadikan sampai sekarang dan sampai pada kekekalan. Dialah Allah Raja segala zaman, ya. Dialah Tuhan segala-galanya. Nah, kalau Anda menanyakan, di mana kekuasaan Yesus? Yohanes 1 ayat 3 itu, dia yang menciptakan. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapa dia? Yaitu Sang Firman, Logos atau dafarnya Elohim. Itulah yang menciptakan segala sesuatunya. Karena Allah menciptakan segala sesuatunya berdasarkan firman-Nya. Tapi yang lucu, ya nanti silakan dijawab. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya sementara dia satu tok. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana satu tok itu? Satu-satunya, misalnya satu pulpen atau satu apa? Berarti kalau hanya satu tok, kalau seandainya dia ada di sini, hadir saat ini, berarti di Amerika sana tidak ada Allah Subhanahu wa taala dong. Iya kan? Karena dia hanya satu tok, dia sudah hadir di Indonesia. Bagaimana Allah pencipta langit dan bumi di dalam Islam, dia ada dalam dalam ruang waktu yang berbeda. Misalnya dia ada di Indonesia. Sekarang kalau Tuhan kami ada di Indonesia, ada di Amerika, ada di manapun, ya, ada di Afrika, ya, ada di Indonesia bagian timur, bagian barat, dia ada omnipresent, ya. Dia di mana-mana ada. Nah, itu tolong dijelaskan bagaimana Allah yang tauhid itu menurut kalian. Satu tok, satu mic. Gitu. Oke, waktu saya habis. Saya tidak mau curi waktu ya. Oke ya. Oke, silakan Bro Yusuf. Berarti habis Muslim ini closing gitu. Ya. Oke. Bagaimana Allah yang satu itu bisa hadir di mana saja kan gitu ya. Nah, jadi pertanyaan ini ikhwan ya dan kawan-kawan Kristen, ini perlu kalian pahami. Pertanyaan ini bisa muncul ketika konsep Tuhan kalian itu setinggi kulkas 3 pintu. Jadi kalau udah ada di Indonesia, di Amerika nggak akan ada dia. Perhatikan, dalam Islam Allah itu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Kita lihat ciptaannya yang standar normal ya besarnya, matahari. Matahari ada di Amerika, ada juga nggak di Indonesia. Baru matahari itu. Belum galaksi Bima Sakti. Gede tuh. Ketika di Indonesia ada nggak dia di Amerika? Belum nanti black hole itu. Ciptaannya yang lebih gede lagi dari matahari dan juga Bima Sakti. Belum nanti alam semesta, my bre. Nah, ini sekarang Tuhannya yang maha besar. Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih besar lagi. Mau ditanya seperti itu, bre. Makanya benerin dulu konsepnya baru bertanya gitu. Tuhannya kalau setinggi ini lemari gua ini ya iya gitu. Ada di Indonesia, di Amerika nggak akan ada, bre. Dia satu besar. Allah tuh maha besar. Gitu. Dan kuasanya pun sangat-sangat besar sekali, ikhwan. Makanya daripada lu ngajak gua dibaptis, Arif dan Herman, mending kalian gua ajarin berwudu dan pakai sarung. Gimana? Gimana, mau nggak? Itu jadi jawabannya. Lalu kemudian gue menanggapi soal Yesus itu sudah ada di Kejadian 1 gitu kan. Gini loh bre, gue nih Kores ini selain ahli close range combat, gue juga dikenal dengan spesialis linguistik gitu. Kejadian Bereshit itu Ibrani, Yesus itu Greek. Gimana caranya ada bahasa Yunani di dalam bahasa Ibrani? Di Kejadian 1 itu gimana caranya? Nggak masuk di akal. Oh, Yesus, bre. Bahkan mana ada orang Yahudi abad pertama ngasih nama anaknya nama Yunani gitu. Ini sama aja kayak orang Inggris nih, Stephen dan juga Stefani melahirkan anak ngasih nama Asep gitu kan. Nggak make sense. Yesus itu baru ada abad pertama udah itu. Itu terima kenyataannya gitu. Karena Yesus yang kalian ambil ini. Yesus, Greek itu Greek pure. Berikutnya adalah mengenai tadi Eman bahwa Ulangan 6 nomor 4 untuk mati-matian mengatakan Tuhannya Kristen satu. Sudah diakui oleh Brethren Arif Eman bahwa dalam Kristen ada 3 Tuhan yang hidup. Matius 3:16.
Bapa bersuara di sorga, Yesus dibaptis di sungai, Roh Kudus pakai wujud merpati di awan. Itu tiga itu. Tiga pribadi, tiga Tuhan yang hidup. Mau dibilang satu gimana caranya itu? Satu grup WhatsApp bisa. Tapi kalau satu keberadaan nggak bisa. Itu ada tiga keberadaan. Itu. Terus soal robot juga udah dijawab pakai program gitu. Kenapa jawaban gua dihindari? Lu pakai program bisa kenal itu robot sama penciptanya. Berikutnya kita ke acara puncak kawan-kawan. Pertanyaan Kores tadi adalah Raja segala zaman itu apakah Allah Tritunggal atau Allah yang tak nampak? Survei membuktikan. Siap-siap, survei membuktikan. Jadi pertanyaan gue itu selalu sola scriptura. Ketika Eman dan Arif sepakat menjawab bahwa Raja segala zaman adalah Allah Tritunggal, kita lihat apakah itu dibenarkan oleh 1 Timotius 1:17. Kita baca ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, bukan Allah Tritunggal. Dar, selamat datang di kebenaran. Kalau jawab pakai dalil, Arif, Eman, pakai dalil. Kalian kena jebakan Batman. Masa berani-beraninya bilang Raja segala zaman Allah Tritunggal? Udah jelas-jelas Allah yang tak nampak. Udah jelas-jelas ini. Allah Tritunggal itu nampak. Yesus kan itu nampak itu. Ini Allah yang tak nampak. Inilah Allah yang tauhid. Tidak ada sesembahan-sesembahan lain selain dirinya. Paulus aja tahu loh. Gitu. Malah kalian jawab Allah Tritunggal. Waduh, kena jebakan Batman kawan-kawan. Emang Kores itu ya keren banget kalau berargumentasi, anjir. Ya ini pembelajaran lah buat Eman dan Arif supaya lebih sola scriptura lagi, lebih mempelajari Bible-nya lagi gitu. Thank you. Gampang. Nanti bisa di counter itu. Bisa saya counter nanti, bro. Apa nggak bisa lagi Ya, di counter lanjut. habis ini closing udah. Nah itulah. Tinggal dibikin konten aja nanti monolog sendiri mau counter. Ya silakan. Nanti di closing statement nanti saya singgung. Termasuk tadi tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 kok. Saya lupa jawab tadi. Oke ya teman-teman, ini giliran saya ya teman-teman. Aduh, udah dibilang berkali-kali ya teman-teman, jangan sampai memahami Tuhan umat Islam itu dia punya tempat seperti tempatnya Bapa di sorga melayang-layang di atas samudra, terus tempatnya di sungai sama di langit. Bukan kayak gitu ya. Allah wujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Ngapain? Jangan kau campur-campur Tuhan dengan makhluk. Tuhan ya Tuhan, makhluk ya makhluk. Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan Tuhan itu digantung oleh makhluk. Bukan, ya. Ngapain coba Tuhan digantung oleh makhluk? Tuhan itu tidak memerlukan tempat, nggak perlu dia. Sebagaimana roh kita ya, kita punya roh ya, roh kita nggak kelihatan tuh. Terus di dalam jasad kita ini, di mana letak roh kita? Ada yang tahu? Ada? Di kepala, di jantung, di paru, di kaki, atau di mana roh kita? Di mana? Di mana? Aduh, makanya dibilang ya, di awal sudah saya tekankan, buang di pikiran Anda ketika Anda berdiskusi tentang masalah konsep tauhid dengan umat Islam bahwa Tuhan umat Islam itu sama dengan makhluk. Itu dulu dibuang ya, itu dulu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, jangan sampai ya Anda memikirkan zat Allah itu, Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada makhluknya. Enggak, ya dia enggak bergantung kepada makhluknya. Dia tidak memerlukan makhluknya sama sekali, tapi makhluknya yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala ya karena dia maha hidup ya teman-teman.
Terus ya teman-teman semuanya, untuk masalah jawaban Arif dan Bang Eman tentang masalah Roma 14 nomor 9 ya, saya menyampaikan itu bertabrakan dengan Lukas. Terus untuk masalah bantahan Salomo tadi juga, kalaunya ukurannya lebih dulu katanya itu yang berarti dituhankan. Wah, ada juga katanya bahwa Yesus itu ciptaan yang sulung. Ya saya tahu, ya tetap aja Yesus itu ciptaan, bukan Tuhan jadinya. Meskipun dia sulung, ciptaan yang sulung, bukan Tuhan juga dia, tapi ciptaan. Itu tertera di 1 Kolose 15 ya. Nah, silakan baca sendiri ya. Silakan baca sendiri surat Paulus tuh, surat Kolose tuh. Oke? Nah, ini nah ya teman-teman ya, saya bukakan aja, nggak apa-apa. Kolose 1:15 nih. Nih. Ini kan mau dijadikan dalil melawan Salomo nih ya. Kolose 1:15 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung ya, yang sulung. Lebih jauh ya, lebih utama dari segala yang ciptaan itu Yesus ya. Mau dia sulung, mau pertama, kayak tetap aja dia ciptaan ya. Tetap ciptaan. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan kau paksa-paksa. Tuhan gabung dengan makhluk, makhluk gabung dengan Tuhan. Jangan kau paksa gitu. Ya kadang-kadang ya teman-teman semuanya susah juga ya. Kalau pemikiran kawan-kawan kita yang Kristen ini memikirkan Tuhannya umat Islam itu kayak Tuhan dia yang jadi manusia gitu. Itu yang susah. Susah. Karena di otak mereka itu tertanam, oh Tuhan itu sama dengan manusia, Tuhan itu makhluk. Jadi harus dilihat Tuhan itu gitu. Jadi dia harus perlu tempat. Mau Kristen kayak gitu Tuhannya umat Islam, tapi beda ya. Enggak mungkin Tuhan itu lemah. Saya udah sering ya kasih analogi kepada Anda semuanya. Kalau saya sebagai manusia makan nasi itu wajar ya. Wajar gitu. Nah, tapi kalau saya sebagai manusia, saya makan kotoran, itu tidak wajar, tidak pantas gitu ya. Kalau saya makan kotoran sebagai manusia, karena kotoran itu bukan makanan manusia. Kan kayak gitu. Begitu pula bagi Tuhan, tidak pantas Tuhan itu jadi manusia, tidak pantas Tuhan itu jadi lemah, tidak pantas Tuhan itu sampai dilahirkan. Enggak pantas sama sekali. Ya, tidak pantas pula Tuhan itu ditangkap oleh makhluknya. Enggak pantas, Masya Allah ya. Tuhan jadi lemah itu nggak pantas teman-teman, nggak pantas ya. Allah Maha Kuat, Maha Hidup ya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci dia. Allahu Akbar ya. Silakan closing statement dari Kristen. 5 menit bagi 2 ya, teman-teman ya. 5 menit bagi 2. Bukannya 5 menit Terlalu singkat ya. Oh, terlalu pendek. Ya udah, kalau berarti ini satu putaran closing kayak gitu berarti ya. Ya. Oke. Oke, berarti lanjut ya. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir, di penghujung acara pada malam hari ini. Diskusi yang sangat baik menurut saya untuk mengedukasi kita semua tentang satu tema adalah Allah Tritunggal dan Tauhid. Nah, pertama-tama dalam closing ini saya perlu menegaskan dan menyampaikan bahwa belum saya mendapatkan tentang pengertian Tauhid itu sendiri atau yang satu itu. Hanya yang saya dapatkan bahwa Allah itu tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dicontohkan dengan apapun. Hanya itu yang saya dapatkan. Tetapi saya tidak menemukan bagaimana dia berinteraksi kepada umatnya. Bagaimana dia memberikan atau mengaplikasikan kasihnya, keadilannya, dan sifat-sifatnya yang lain. Itu saya tidak mendapatkan dalam diskusi ini. Jadi ketauhidan yang disampaikan ini hanya saya mendapatkan bahwa Allah itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dicontohkan,
tetapi tidak menyebutkan bagaimana dia berkomunikasi dengan umatnya atau dengan ciptaannya. Nah, maka di dalam teks itu saya tidak menemukan hal itu. Itu yang pertama dalam diskusi ini. Yang kedua, tadi mengatakan bahwa itu Bang Kores menyatakan bahwa Yesus itu ada di abad pertama. Maka lagi-lagi saya menyatakan bahwa itu pandangan yang sangat dangkal dan keliru luar biasa. Karena ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus sudah ada sejak dari kekekalan. Ada banyak ayatnya itu. Maka ini adalah juga sesuatu hal yang perlu untuk kita mengerti dan memahami itu. Nah, ada banyak ayatnya itu yang berbicara tentang itu tadi ya. Misalnya saya ambil salah satu saja contoh tentang nubuatan Kristus itu. Saya ambil dari Mikha pasal 5 ayat 1 sampai 2. Apa bunyinya di sana? Saya baca ayat 1 saja. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, perhatikan kalimat itu dan perlu digarisbawahi, bahwa di sana dikatakan akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala atau sejak dahulu kala. Maka jelas pribadi Kristus dan kita sudah melihat itu digenapi di dalam perjanjian baru. Bagaimana Kristus itu hadir. Maka disebutkan di sini adalah permulaannya sudah ada sejak purbakala. Nah, itu yang pertama. Maka yang kedua, saya juga menyebutkan tadi tentang robot itu tadi. Robot itu menyatakan Bang Kores menyatakan bahwa robot itu kalau dia diprogramkan, maka dia bisa mengenal sepenuhnya penemunya atau penciptanya. Apakah Anda yakin demikian, teman-teman semua yang menonton ini? Anda yakin hal demikian? Jika robot itu dibuat sepintar apapun dia, yakinkah Anda bahwa sang robot itu dia tahu segala-galanya tentang penemunya? Barangkali itu kontradiksi dengan sistem hukum logika. Itu kontradiksi dan tidak masuk akal. Walaupun dia dibuat sepintar apapun, dia tidak akan mungkin mengenal sepenuhnya. Barangkali dia tahu, tetapi sepenuhnya itu mustahil. Tetapi di sisi lain mengatakan tadi Bang Kores, menyatakan bahwa Allah itu Allah yang besar. Dia contohkan pakai matahari. Tetapi tahukah Anda, saya dan Bang Kores, kita adalah ciptaan. Anda bisa mengenal Allah yang besar itu, tetapi di sisi lain Anda mengatakan bahwa robot bisa mengenal. Tetapi Anda juga di sisi lain mengatakan, Allah itu Allah yang besar, tetapi tidak sadar bahwa kita adalah manusia yang terbuat dari debu dan tanah. Bagaimana mungkin itu? Itu melanggar hukum logika. Dan sama sekali itu sesuatu hal yang sangat-sangat tidak masuk dalam bagian itu. Maka dalam teks ini saya menyatakan bahwa orang Kristen menyembah Allah yang satu dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih. Waktu saya habis. Oke. Itulah closingnya ya. Oke, tunggu ya teman-teman yang lainnya, tunggu waktunya. Ini giliran dari Arif. Saya paling belakang. Bang Kores, pencet. Oke, silakan. Terima kasih untuk semuanya. Untuk teman-teman yang sudah follow, tolong di unmute ya. Siapa yang belum unmute, tolong di unmute. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat bahwa perdebatan ini atau diskusi ini sangat mengedukasi teman-teman, dan kalian bisa belajar tentang tauhid dan juga Tritunggal ya. Jadi bukan soal menang kalahnya, tetapi teman-teman harus berpikir secara logika, yang mana yang perlu diikuti, tauhid kah atau Tritunggal kah. Tadi saya sudah bicara masalah tauhid ini sangat-sangat membingungkan sekali bagi saya. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan sesuatu hal di dalam ketauhidan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena kalau hanya satu tok itu justru membatasi gitu loh. Karena kita tahu bahwa
Tuhan itu transenden dan tidak mungkin datang kepada manusia. Dan itu sangat bertolak belakang sebenarnya. Nanti mungkin di sesi lain kita bisa bahas itu. Karena kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bertemu dengan makhluknya atau kepada nabinya atau kepada rasulnya, ya, berbeda dengan Tuhannya orang Israel dan Tuhannya orang-orang Kristen yang bisa dilihat face to face oleh Musa, yang bisa dilihat oleh Abraham, yang bisa dilihat oleh Yakub, yang mereka bisa melihat Allah, yaitu Allah Tritunggal itu. Karena Allah yang transenden itu memang tidak dapat berinkarnasi, tidak bisa berteofani, tetapi melalui firman-Nya itulah yang dapat dilihat. Yohanes 1 ayat 8 itu Yesus Kristus menegaskan, tidak seorang pun yang melihat Allah Bapa, tetapi Anak Tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Makanya Yesus mengklaim, barang siapa yang sudah melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Ketika Filipus tanya kepadanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Filipus, ya, berapa lama aku bersama-sama dengan kamu? Kamu masih berkata tunjukkan Bapa. Kenapa? Karena Yesus Kristus itulah wujud atau rupa sang Bapa. Kolose 1 ayat 15. Allah yang esa itulah yang menjadi perantara, yang menjadi yang imam bagi kekristenan untuk kami bisa terhubung dengan Bapa yang tak terlihat itu. Ya, nah jadi teman-teman, untuk tauhid juga, ya, kalau kita bicara masalah Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, saya juga pikir pun ya, kalau baginda Rasulullah ya Muhammad juga itu disebut sebagai Rob juga, ya, disebut sebagai Rob juga. Apakah kemudian ini ada indikasi gitu? Ya, ada indikasi seperti yang beredar-beredar. Saya juga tidak tahu seperti apa. Ya, bahwa ini wujudnya dan ini namanya begitu ya. Seakan-akan Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipisahkan. Bahkan saya pernah baca juga satu hadis atau satu ayat Al-Qur'an bahwa ya kalau orang tidak percaya kepada Muhammad, sama saja tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Padahal Muhammad hanyalah rasul. Berarti ada hubungan yang erat antara Allah Subhanahu wa taala dengan Muhammad ini. Apakah mereka setara atau bagaimana? Ya mungkin bisa dikatakan sebagai dua Tuhan jadinya kan gitu. Nah, teman-teman, dalam 1 Timotius 1 ayat 17 tadi, jebakan kata brokores, ya. Padahal tidak ada jebakan. Ketika saya mengatakan bahwa Allah atau Tuhan Raja segala zaman itu adalah Allah Tritunggal, itu saya mengatakan bahwa pada kekekalan memang Allah Tritunggal lah yang disembah untuk selama-lamanya, yang disembah oleh para rasul, disembah oleh para nabi-nabi dan manusia sebelum kita hari ini. Mereka menyembah Allah Tritunggal sampai pada kekekalan. Tetapi Allah yang dikatakan di sini Allah yang kekal, ya. Sebentar, sudah kembali ya. 1 Timotius 1 ayat yang ketiga tadi ya. Ya, jadi kita melihat di situ ya, paham kita bahwa Allah yang transenden itu adalah Bapa. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-2 ayat 6, memang Allah Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa berteofani, tidak bisa dipandang. Dia adalah api yang menghanguskan. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, dikatakan model api yang menghanguskan. Bahkan juga di dalam 1 Timotius 6 ayat ke-16. Dia adalah Allah yang transenden, yang takluk pada maut. Jadi Allah Bapa itu tidak bisa kelihatan memang. Tetapi ya, ingat bahwa diteruskan di situ ada Allah yang esa kores. Baca selanjutnya itu bukan titik tadi di situ. Allah di situ yang tidak kelihatan itu. Tapi ada Allah yang esa. Allah yang esa kami memaknainya berdasarkan Ulangan 6 ayat 4. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Di situ kita memaknai keesahan itu adalah terdiri daripada kejamakan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi sudah sangat jelas di dalam kekristenan. Jadi itu jawaban untuk mengcounter tentang tuduhan daripada brokores yang katanya jebakan Batman. Dan tapi bagi saya bukan jebakan Batman. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Oke, teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Balik kamera sebentar ya. Oke, giliran Bang Kores untuk closing. Hehehe. Ya, gue ucapkan juga terima kasih untuk diskusi yang edukatif ini dari Brethren Arif dan juga Brethren Eman. Sehat selalu kalian. Semoga berjumpa kembali dalam diskusi berikutnya. Ya, mantap, keren kalian. Walaupun kalian gagal menjelaskan
mengenai Tritunggal itu adalah kebenaran. Karena kembali lagi kawan-kawan gitu, kalau Tuhan tidak berkata seperti itu ya jangan difitnah gitu. Nantinya kelimpungan jadinya. Contoh misalnya Eman yang mau bantah argumentasi Kores, dia kepayahan dia. Sampai dia gagal ngasih kesimpulan yang bisa dimengerti oleh pemirsa. Nggak apa-apa. Nanti ada lanjutannya lagi mungkin bisa mematahkan itu berat-berat Eman gitu. Jadi seperti yang kita ulas ya Ikhwan, dalam Islam sendiri, aku dan Akhi Yusuf sudah menjelaskan dan menjawab dengan baik mengenai penjelasan 3 variabel tauhid. Lalu kemudian ketika dikasih analogi satu toh ada di Indonesia, nggak ada di Amerika, maka dikonter dengan argumentasi Tuhan kami tidak segede kulkas. Lalu kemudian ketika Brother Eman nanya satu seperti apa, bentuknya seperti apa, langsung Allah sendiri yang menjawab dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bagaimana cara mengasihi ketika ciptaan belum ada, maka dikonter dengan bagaimana cara Tuhan memarahi ketika ciptaan belum ada gitu, sehingga kawan-kawan Kristen pun tidak mampu memberikan anti konternya kembali. Nggak apa-apa, memang susah kalau nggak tertulis kawan-kawan. Jadi usahakan iman itu tertulis dari Tuhannya langsung, jangan dari ciptaan yang menjelaskan. Dan itu jawaban-jawaban yang Kores berikan untuk kawan-kawan Kristen. Lalu kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan Kores, misalnya contoh 1 Yohanes 5 nomor 7 tidak disenggol sama sekali. Analogi Kores mengenai kecurangan ketika ciptaan dihitung pribadinya, sedangkan Tuhan yang dihitung hakikatnya tidak disenggol sama sekali gitu. Lalu kemudian mengenai Raja segala zaman itu nampak jebakan yang indah dari Kores itu dimakan mentah-mentah oleh Brother Arif dan Eman, sehingga dia mengatakan sesuatu yang tidak tertulis. Jatuhnya apa? Kejahatan kepada Tuhan. Karena jelas-jelas Paulus mengatakan yang tertulis, Raja segala zaman itu Allah yang tak nampak, bukan Allah Tritunggal. Dan kita nggak pernah sama sekali melihat nabi-nabi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mengatakan Allah itu Tritunggal gitu. Itu asing bagi pengajaran nabi-nabi, bahkan Yesus sendiri, bahkan Paulus sendiri gitu. Nggak pernah mereka mengatakan itu Tritunggal gitu. Sehingga kalau mau jujur kalian kawan-kawan Kristen belajar sejarah, Tritunggal itu konsep yang baru diciptakan di abad kedua oleh Tertulian gitu. Dia yang pertama kali mengucapkan itu, bukan Yesus, bukan Roh Kudus, bukan Bapa apalagi gitu. Paulus enggak, Petrus enggak gitu. Itu orang lain, orang yang baru masuk ke Kristen, tiba-tiba saya punya konsep yang bagus untuk Kristen gitu dia. Nah, ini yang tidak ada di dalam Islam, yang seperti itu nggak ada itu. Tauhid sendiri itu keluar dari mulutnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tritunggal itu ratusan tahun nanti itu, baru nanti upgrade OS. Lalu kita bahas sekarang tentang inilah ya, ketika kita membahas tentang konsep ketuhanan, tauhid dan Tritunggal. Karena ini juga nggak apple to apple sebenarnya kalau kawan-kawan mau jujur dan mau berpikir gitu, baik Islam maupun Kristen. Tauhid ini tentang bagaimana manusia menjadikan Allah sebagai Tuhannya, tidak ada sesembahan-sesembahan yang lain. Sedangkan Tritunggal adalah bagaimana keberadaan Tuhannya dalam Kristen gitu. Jadi beda subjek di sini sebenarnya ya gitu. Tritunggal itu bukan konsep ibadah, Tritunggal itu konsep Tuhannya gitu. Sehingga Tritunggal itu lawannya apa harusnya? Lawannya ahad dalam Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad gitu. Jadi gua rasa sih sebenarnya untuk kedepannya jangan ada lagi tauhid versus Tritunggal, beda subjeknya itu sebenarnya. Jadi kalau mau dalam Kristen itu tauhid itu apa ininya ya? Doa Bapa kami mungkin ya, karena nggak cocok gua rasa. Itu sih yang perlu dipahami. Sehingga untuk kawan-kawan Kristen dan juga Eman serta Arif, thank you diskusinya dan mohon maaf 1000 sayang yang gua ucapkan karena kalian gagal dan jauh sekali untuk mengajak kami masuk Kristen. Malah kalianlah yang mendekati untuk belajar pakai sarung dan berwudu gitu. Nanti gua beliin peci yang cukup di kepala ya. Udahlah, thank you itu Nanti aja kawan-kawan. Mohon saya. maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat datang di kebenaran. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Mantap, Smay Bre. Lanjut. Oke ya teman-teman, ini waktu terakhir di penghujung dari closing saya. Oke. Oke. Tunggu waktunya ya. Semangat.
terakhir ini sebelum teman-teman Kristen bubar. Oke, terima kasih untuk teman-temanku Arif Gulo dan Bang Eman ya, dan abang saya Bang Kores ya, Bang Kelvin telah menemani saya menjadi tim malam ini untuk berdiskusi dengan kawan-kawan kita yang Kristen. Baik ya teman-teman semuanya, saya mau menanggapi dulu apa yang dikatakan oleh Arif tadi ya. Katanya ada isu Nabi Muhammad dituhankan oleh umat Islam. Ya saya tahu ya teman-teman, itu oknum siapa yang mengatakan ya kayak gitu. Tidak lain adalah Edis TV kan kayak gitu. Ya kalaunya Arif mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam adalah Nabi Muhammad, maka harus disesuaikan definisi Arif. Bukan definisi Edis gitu. Apa yang dikatakan Edis? Umat Islam menaati dan mengikuti Nabi Muhammad. Artinya mereka mengikuti dan menaati itu adalah menuhankan. Ya, itu kata Edis. Sebagaimana definisi tersebut ya, artinya Arif taat, patuh, mengikuti, menaati ya dari apa yang dikatakan oleh Edis. Sesuai definisi Edis saya kembalikan kepada Arif. Berarti Arif Gulo telah menuhankan Edis TV ya. Iya, karena dia percaya dengan Edis, terus mengikuti perintah Edis, mengikuti kata Edis, menaati kata Edis. Karena sesuai kata Edis juga. Oh, lihat tuh umat Islam tuh ya, dia patuh dengan Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, taat kepada Nabi Muhammad. Artinya mereka menuhankan Nabi Muhammad. Ternyata Arif taat dengan Edis, mengikuti Edis. Waduh, percaya dengan Edis. Artinya, waduh, baru tahu saya Arif juga menuhankan Edis TV, sekarang pindah gitu ya. Teman-teman semuanya, dari tanggapan saya juga di closing ini, Tuhannya dari bangsa Yahudi, diutusnya para nabi ke situ ya, tidak ada dari para nabi tersebut mengatakan Tuhan itu menjelma menjadi manusia, Tuhan itu dapat kelihatan. Gak ada satupun saya temukan ya ajaran para nabi Tuhan itu dapat dilihat dengan mata. Kalau kita lihat ya ke kitab Arif pun, ke kitab Arif di Keluaran 33 nomor 20, Tuhan tidak dapat dilihat. Apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 5:37 ya. Di Yohanes pasal 5 nomor 37, Tuhan itu tidak dapat dilihat rupanya. Sama di dalam agama Islam, la tudrikuhul absar ya. Jadi Tuhannya para nabi tidak pernah kelihatan. Ya, seperti itu teman-teman. Apalagi jadi 3 dalam 1. Nah, berkaitan tentang kenapa dia tidak pernah kelihatan teman-teman, itulah bentuk keadilannya. Udah saya bilang, ini adalah bentuk keadilan Tuhan terhadap orang buta yang tidak bisa melihat, terhadap orang yang bisa melihat. Tetap saja Tuhan tidak dapat dilihat, karena dia adil terhadap orang buta dan adil terhadap seluruh makhluknya. Tuhan itu tidak dapat dilihat. Kalau Tuhan sampai nongol, apalagi cuma di abad pertama selama 33 tahun doang, maka ini Tuhan yang tidak adil. Karena apa? Orang yang di abad pertama aja dapat lihat. Orang yang di abad pertama saja kan dapat yang langsung berdiskusi atau langsung bersuara atau langsung melihat bentuk fisik Tuhan. Lah, bagi kita sekarang mana? Tuhannya kagak kelihatan. Karena udah hilang di abad pertama. Nggak adil bagi mata saya, nggak adil ya Tuhan kayak gitu, nggak adil. Karena yang bisa melihat hanya di abad pertama. Di tahun 2025 Tuhannya kagak nongol lagi. Artinya di sini gugur sebagai Tuhan karena tidak adil ya teman-teman. Itu tuh ya, mungkin agak nyelekit pedes gitu ya, pedes dikit gitu omongan saya. Tapi itulah fakta gitu ya, itu keadilan Tuhan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah yang maha adil? Camkan itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih ya bagi kawan-kawan yang 7.700.000 orang menonton di tempat saya dan di seluruh YouTube. YouTube saya tadi mati ya karena ada kesalahan teknis di laptop saya. Saya mohon maaf. Mungkin di YouTube-nya Bang Kores dan di YouTube kawan-kawan yang Kristen yang melive-kan atau YouTube Muslim yang melive-kan bisa bantu ya
channel YouTube saya namanya Yusuf PI. Tolong di-subscribe agar lebih cepat berkembangnya. Syukron jazakumullah khair. Saya memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya dan Bang Kores, dan semoga diskusi ini menjadi asbab jalan hidayah bagi orang di luar agama Islam yang mau berpikir. Oke. Ya, apa namanya? Terima kasih banyak ya Bro Kores dan Bro Yusuf. Jadi tadi Sama-sama Mas Bre. bawa Edis TV, saya tidak terlalu akrab dengan Edis TV, tapi tadi narasi saya itu, saya banyak sekali menonton video Bro, terkait tentang ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa Allah itu hanya nama, wujudnya itu Muhammad. Dan juga bahkan Gurunda Juma mengutip Yesaya pasal 9 ayat kelima juga pun mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah. Gitu. Kita tidak sedang Dalam satu narasi. Jadi itu sebenarnya. Nanti boleh lah dibahas tentang masalah itu. Ya, Oke? ini apa? Kalau mau lanjut lagi, Eman mau dialog lagi nggak nanti besok atau kalau lusa? Kalau mau tentuin sekarang topiknya. Jadi persiapan data dulu. Saya lagi sebenarnya tadi yang mau diskusi dengan Bang Kores dan Pak Yusuf itu kan sudah ada yang dijanjikan ya. Jadi apa namanya, saya dalam beberapa hari ini lagi banyak kegiatan, makanya Oh, saya jarang alah. main. Begitu. Oke lah, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Ya Nanti wes lah diatur kalau aja gitu. lagi sama Bang Arif Gulo atau sama Bang Arif Gulonya mau bawa bom-bom atau siapapun boleh gitu nanti. Iya, Hubungi topiknya aja beda saya. ya. Bagaimana Kan ini Bro udah Kores? nih Tauhid Tritunggal. Topiknya bedain yang lain apa? Boleh. Ya, kita rencana nanti kira-kira apa? barangkali di minggu depan kita bicara konsep keselamatan. Bagaimana? Mantap, boleh keselamatan. Boleh. Ya. Konsep keselamatan. Kepastian orang Oke. Islam dan orang Kristen masuk. Baik, Iya. nanti Hari apa? WA-an aja. WA aja belum Bang tahu. Kores biar Oh, nggak iya, udah terlalu tahu. panjang. Nanti saya atur lah sama Arif, saya hubungi Bang Kores nanti gitu. Siap deh kalau begitu. Thank you Arif ya, Eman. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat Oke, tidur yang siap. cukup dan minum air putih yang cukup, Bre.